Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Malahayati, Prodi Komunikasi Penyiar Islam, nomor induk mahasiswa 1911310010, mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan dosen pengampu Ibu Poppy Damayanti, MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gaya komunikasi dan gaya kepemimpinan. Yang kedua itu menjelaskan teknologi komunikasi dalam komunikasi organisasi. Baik, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang teknologi komunikasi dalam komunikasi organisasi. Nah, teknologi ini memiliki fungsi bagi perusahaan, yaitu untuk fungsi operasional. Dengan teknologi memungkinkan struktur organisasi menjadi lebih ramping karena hampir seluruh bagian perusahaan telah menggunakan dalam perusahaan tersebut. Selain itu, teknologi juga memiliki fungsi planning dan dedication yang berhubungan dengan peranan teknologi dan pengaruhnya dalam komunikasi organisasi ini ada beberapa. Yang pertama itu kesempatan untuk hubungan tatap muka akan hilang dan informasi berdasarkan isyarat nonverbal berkurang. Akibatnya kesempatan berbagai informasi secara acak ataupun spontan berkurang pula. Para manajer harusnya menyusun kerja atau relasi untuk menyediakan kesempatan tatap muka yang lebih banyak atau melalui teks atau simbol. Dan yang kedua itu akan lebih baik banyak pesan-pesan informasi dan memotong hierarkik karena pembenaran terhadap format yang baru muncul sebagai proses alamiah jaringan elektronik, struktur organisasi dan alur informasi. Alur informasi formal akan didefinisikan ulang. Dan ketiga itu ada dampak saluran, berarti bahwa pesan-pesan berdampak dengan nilai akan menurun data digital. Dan yang ketiga itu dampak saluran, berarti bahwa pesan-pesan berdampak dan bernilai akan menurun data digital dengan konteks yang interpretasi minim adalah aturannya. Akibatnya ini pengambilan keputusan akan terganggu daripada terbantu. Ketidakjelasan dalam menginterpretasikan informasi akan meningkatkan dan kualitas keputusan menurun karena kurangnya pemahaman konteks dan nilai organisasi. Nah, organisasi ini harusnya bekerja lebih keras dalam berkomunikasikan sejarah dan nilai-nilai organisasi. Para manajer harus mencari tahu untuk mengkomunikasi pesan-pesan. Nah, gaya pengambilan keputusan ini yang baru dan lebih banyak juga yang harus diperlukan. Keempat itu kepercayaan. Kepercayaan akan mempunyai peranan yang berbeda dalam berkomunikasi. Kepercayaan ini akan muncul seiring dengan kebersamaan pengalaman nilai-nilai memberi dan menerima. Keempat itu kepercayaan akan memahami peranan yang berbeda dalam komunikasi. Kepercayaan akan muncul dengan seiringnya dengan kebersamaan pengalaman nilai-nilai memberi dan menerima dari sebagai hasil komunikasi antar manusia. Hadirnya satelit yang selama ini kita telah terbiasa dengan jaringan komunikasi baru dapat menggantikan peranan ini. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan gaya komunikasi. Nah, gaya komunikasi ini adalah cara seseorang berinteraksi dengan cara verbal maupun non-verbal untuk memberikan tanda bagaimana arti yang sebenarnya harus dipahami atau dimengerti untuk mendapatkan respon atau tanggapan tertentu dalam situasi yang tertentu pula.
Nah, gaya komunikasi ini dipengaruhi oleh situasi yang dihadapi. Setiap orang akan menggunakan gaya komunikasi yang berbeda-beda ketika mereka sedang gembira, sedih, marah, tertarik, ataupun bosan. Begitu juga dengan seseorang yang berbicara dengan sahabat baiknya. Orang yang baru dikenal dan dengan anak-anak akan berbicara dengan gaya yang berbeda. Nah, gaya komunikasi terdiri dari sekumpulan perilaku komunikasi yang dipakai untuk mendapatkan respon atau tanggapan tertentu dalam situasi tertentu pula. Kesesuaian dari satu gaya komunikasi yang digunakan bergantung pula pada maksud si pengirim dan harapan dari penerima. Sedangkan gaya kepemimpinan ini merupakan kepemimpinan diwujudkan melalui gaya kerja atau operating style, dengan cara bekerja sama dengan orang yang lain secara konsisten melalui bahasa yang diucapkan atau melalui tindakan yang dilakukannya. Nah, sehingga membantu orang lain memperoleh hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga pada saat seseorang pemimpin melakukan kombinasi antara bahasa dan tindakan yang menggambarkan suatu pola yang cukup konsisten. Nah, gunanya ini mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan. Hal menunjukkan bahwa kepemimpinan tersebut bisa melakukan suatu gaya kerja yang kemudian disebut dengan gaya kepemimpinan atau bisa disebut gaya kepemimpinan. Dalam Rifai mengatakan bahwa gaya kepemimpinan ini perilaku atau strategi sebagai hasil kombinasi atau falsafah keterampilan, sifat dan sikap yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika dia ingin mencoba mempengaruhi bawahannya. Oleh karena itu, pemimpin harus dapat melakukan berbagai usaha guna mengembangkan sikap positif dari pengawalnya sehingga dapat mendukung dalam proses pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.